pertemuan tadi yang dilaksanakan di PT IKA, itu layaknya seperti pertemuan yang sangat rahasia. Karena dari sejak awal saya datang, sudah diperiksa di depan, ditanya dari mana, keperluannya apa, segala macam. Ketat sekali. Ketat sekali gitu. Artinya ada kompromi di tim ini? Jelas, dari sikap Jimli saja, yang tidak menghendaki Roy Suryo ada di ruangan, itu kan satu bentuk bahwa ada kompromi ya, antara sipilian yang ada di tim dengan mantan polisi dan polisi yang masih aktif yang ada di tim reformasi. Jimli Asidiki di bawah tekanan. Sekarang ini situasinya darurat. Jadi cara penanganan harus berada di luar kotak. Jangan normatif terus Pak Jimli, Pak. Gila. Berarti pasti kecewa dengan Pak? Kecewa. Kan kita juga sebenarnya sempat berharap juga untuk sosok ada Pak Ahmad Doviri kan? Doviri berada di tempat yang salah gitu, di bawah sarang penyamun. Habislah. Sekarang ini tahapannya, ya kan? Operasi garis dalam Jokowi sudah masuk pada tahap kedua. Artinya membuat blunder di mana-mana. Yang sehingga akhirnya dipertontonkan kepada Prabowo. Jadi sekarang yang ingin dimunculkan kekecewaan masyarakat? Iya. Sasaran tembaknya Prabowo? Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, sejumlah tokoh masyarakat hari ini, Rabu 19 November 2025, melakukan audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri bertempat di Gedung PT IKA Jakarta. Pertemuan tersebut diinisiasi oleh pakar hukum tata negara Refli Harun yang tergabung dalam tim pembela Roy Suryo CS yang telah dijadikan tersangka oleh tim penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Tapi ada hal seru yang terjadi dalam pertemuan tersebut, di mana sejumlah tokoh melakukan aksi keluar dari audiensi atau walk out, karena ada sejumlah hal yang mereka tidak sepakati. Apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa tersebut? Saya akan berbincang dengan salah seorang tokoh yang ikut dalam pertemuan tersebut. Segera saya sapa, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Pak Sri, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, sama-sama. Ya. Jadi gimana ceritanya, Pak Sri? Jadi memang pertemuan tadi yang dilaksanakan di PT IKA itu layaknya seperti pertemuan yang sangat rahasia. Karena dari sejak awal saya datang sudah diperiksa di depan, ditanya dari mana, keperluannya apa, segala macam. Ketat sekali? Ketat sekali gitu. Nah itu terbukti, ternyata wartawan juga tidak boleh meliput kan. Nah, akhirnya begitu saya masuk, saya ngeliat, saya bukan agak terlambat, memang saya belakangan. Sudah ada sedikit friksi lah di dalam. Ternyata Jimli Asidiki selaku Jimli nggak asik lah sebenarnya, selaku ketua menyampaikan bahwa Roy Suryo CS, mereka yang sudah dijadikan tersangka diharap keluar. Nah ini menjadi satu yang aneh buat saya dan buat Refli sendiri juga seperti itu. Akhirnya kita berunding. Ya. Tapi ada opsi, ada pilihan. Anda boleh tetap sini, duduk ke belakang, tapi Anda tidak boleh berpendapat. Nah, ini lebih parah lagi kan. Buat apa kita bicara forum audiens gitu kan, kalau kita tidak bisa menyampaikan pendapat. Nah, akhirnya Refli memutuskan bagaimana kita walk out. Oke. Separuh, sebagian masih ada di sana. Ada yang bertahan? Ada yang bertahan. Ternyata memang ada keinginan dari Faisal Assegaf ya. Untuk kita tetap sebagian bertahan di sini. Entah kenapa, apa maksudnya saya nggak ngerti. Tapi terjadi seperti itu. Akhirnya kita keluar. Di antaranya ada Said Didu, ya kan? Ada Refli Harun, saya, kemudian 4 orang tersangka, Roy Suryo, Rismon, sama Dr. Tiba, sama satu lagi siapa? Rizal ya. Nah, setelah itu kita mengadakan jumpa pers di luar. Ya, sementara yang terjadi seperti itu. Ya. Baik. Pak Sri, total ada berapa orang yang ikut dalam audiensi? Mungkin tadi? Ada 25 mungkin. 25 orang? Ya. Termasuk 4 orang yang sudah dijadikan TSK ini? Iya. Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Rizal. Ya. Artinya begini ya, kenapa waktu itu Refli mengikutsertakan ke-4 orang ini kan. Persoalannya kan di sini. Agar tim reformasi ini mendapat masukan yang seimbang. Sementara ya kan kuasa hukumnya Jokowi ada di dalam gitu loh. Ya. Artinya begini,
kasus Roy Suryo itu kita jadikan semacam role model ya untuk melihat bagaimana polisi harus direformasi. Ya kan? Ketika Jimli sendiri kan mengatakan bahwa persoalan Roy Suryo ini tidak bisa diangkat ke persidangan karena kan penetapan ijazah itu asli atau palsu belum kita ketahui kan. Belum gitu. clear. Tapi kenyataannya Jimli membuat keputusan tersangka harus keluar. Satu hal yang kalau menurut saya itu satu hal yang kontradiksi lah. Oke. Baik, Pak Sri, tadi saya juga baca salah satu alasan kenapa itu dilakukan oleh Pak Jimli dan kawan-kawan karena status tersangka Roy Suryo CS ini sehingga mereka dalam rangka untuk menghormati proses hukum. Alasan itu bisa diterima oleh Pak Sri? Enggak. tidak bisa. Karena gini, publik menghendaki Komisi Reformasi Polri ini harus independen. Dia harus menerima masukan dari mana saja, termasuk dari tersangka yang kita lihat ini cenderung kriminalisasi gitu loh. Nah, tentunya harus juga mendapat masukan. Karena kan di dalam situ juga kan ada kuasa hukumnya Jokowi yang tentunya juga akan memberikan masukan, apalagi dia bagian daripada tim reformasi. Gitu. Ya seperti itu. Kalau menurut saya sangat tidak lazim. Menurut Pak Sri, Roy CS juga harus diberikan hak yang sama. Sama, betul. Untuk dia kan menyampaikan aspirasi dalam proses audiensi tadi. Baru tersangka, kan bisa juga dia bebas. Artinya dia belum terpidana loh. Oke, jadi menurut Pak Sri, apa yang menjadi penyebab mereka tidak diizinkan? Yang jelas ya kan, karena itu dia ada. Jadi begini, kita cerita dari awal lagi nih, sehingga terjadi apa namanya walkout tadi. Awalnya Refli menghendaki pertemuan tuh satu-satu kita dengan Pak Jimli, kemudian Pak Mahfud, 3 orang aja. Secara personal. Iya, secara personal. Kemudian dengan Pak Menhumkam, Pak Bang Oto. Bukan. Pak siapa? Wakil Menteri Hukum. Bukan, Menteri Hukumnya sendiri. Kan dia kan masuk juga dalam tim. Siapa? Aduh. Iya, Bang Oto Hasibuan. Bukan. Satu lagi, menterinya. Iya, oke. Itulah satu ya, 3. Tadinya kita mau mengadakan pertemuan secara terpisah. Tapi tiba-tiba Refli mendapat surat undangan yang tanda tangan Doviri, gitu. Jenderal Doviri kan. Ya akhirnya mau nggak mau kita hadir ya. Walaupun tempatnya di PTK, saya pikir juga tidak fair gitu. Nah, disitulah kelihatan sekali intervensi dari para petinggi Polri yang ada dalam tim reformasi, kan, kepada Jimli untuk tidak menghadirkan Suryo CS dengan alasan sebagai tersangka. Jadi ada tekanan dari terutama Tito, di situ ada, Sigit juga ada. Ya. Jadi semacam ada kekhawatiran gitu loh. Oke. Baik, jadi rencananya akan bertemu dengan para anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri secara personal tadinya yang dari masyarakat sipil. Betul. Pak Jimli, Pak Mahfud, Pak siapa tuh? Yusril Isra Mahendra. Pak Yusril. Oke, baik. Sementara Roy Suryo CS dan kawan-kawan itu mereka tidak berkenan kalau bertemu dengan yang mewakili Polri, meskipun sudah purnawirawan. Jelas. Apa yang dikhawatirkan, Pak? Jelas lah, kita keberatan lah. Dari terbentuknya tim reformasi Polri aja kita sudah melihat ya kan. Seharusnya mereka yang direformasi atau mereka adalah pelaku-pelaku yang membuat polisi harus akhirnya direformasi. Kita harus akui itu. Ya kan? Mereka lah ya kan. Mereka yang membuat Satgas Merah Putih yang kita bisa analogikan seperti Safaknya Sairan pada saat itu polisi rahasia. Nah, itulah kan cikal bakal akhirnya polisi harus kita reformasi. Itulah yang mengakibatkan terjadi tuntutan publik terhadap polisi. Baik, dan aksi walkout hari ini bisa mengkonfirmasi itu menurut Pak Sri? Bisa bagaimana sih? Mengkonfirmasi yang tadi Pak Sri khawatirkan? Oh jelas lah. Artinya memang dari awal kan kehadiran mereka dalam sebagai tim reformasi itu sudah tanda tanya besar. Bukan hanya kami, publik juga bertanya. Kok seperti ini gitu loh. Jadi kayak ada reformasi setengah hati lah. Gitu. Oke, baik. Pak Sri tadi bisa tolong digambarkan suasana audiensinya seperti apa sebelum ada aksi walkout? Ya belum ada. Kita kan baru datang gitu. Langsung kita baru mulai dulu, langsung diumumkan oleh Jimli. Jadi kita belum ada sedikit pun diskusi pada saat itu. Oke. Langsung diumumkan gitu bahwa Roy Suryo CS diharap keluar atau kalau ini di dalam duduk di belakang tapi tidak punya tidak bicara. Ya, untuk bicara. Akhirnya Refli sebagai ketua tim pada saat itu ketua rombongan lah.
kita walkout aja kalau gitu, daripada kita diusir kan gitu. Oke. Akhirnya kita walkout. Jadi audiensi belum berlangsung. Belum. Jadi mereka menyampaikan hal tadi itu Iya. terkait dengan Roy Suryo CS yang sudah menjadi tersangka. Betul. Dikasih pilihan itu. Iya. Hadir boleh, tidak boleh bicara. Iya. Atau keluar. Atau keluar. Akhirnya kita ambil walkout. Kalau misalnya hanya Roy Suryo aja berarti mungkin diusir gitu. Tapi kita semua sebagian juga ikut keluar. Artinya walkout. Oke, baik. Yang bertahan siapa, Pak Sri? Ya ada beberapa lah. Termasuk Faisal Asegaf, ya kan, ada beberapa purnawirawan, saya juga lupa, nggak tahu namanya. Yang jelas separuh dari kita yang keluar, mungkin lebih. Oke. Ya. Dan audiensinya berlanjut terus. Tapi wartawan nggak boleh masuk. Ini juga satu tanya besar. Ini pertemuan apa nih? Kan gitu loh. Dia kan sebetulnya menampung aspirasi dari publik, harusnya bisa terbuka dong. Kayak semacam ada sesuatu yang ditutupi sama ada ketakutan yang berlebihan dari Komisi Reformasi Polisi ini. Kan? Ya. Oke, baik. Pak Sri, yang bertahan itu mereka masih dianggap mewakili kubu Roy CS ini? Tidak. Dengan mereka tidak ikut walkout, maka sudah menarik garis gitu menurut Pak Sri? Bukan menarik garis, artinya gini, pada saat jumpa pers di luar dengan wartawan, artinya bahwa tidak ada lagi kepentingan kita di sana. Di dalam situ gitu ya. Untuk berbicara tentang reformasi polisi. Oke. Artinya tokoh-tokoh yang tadi ikut audiensi tapi mereka bertahan tidak melakukan aksi walkout, apapun aspirasi mereka itu tidak mewakili. Iya, tidak. Silakan aja gitu loh. Kita juga tidak pernah melarang mereka kan atau memaksa mereka untuk keluar. Kalau mereka dalam artinya ya bawa aja aspirasi sendiri. Oke, baik. Selain Pak Sri, Bang Refli Harun dan juga Roy Suryo CS, siapa lagi yang walkout tadi? Saya Didu. Ada Bang Said Didu. Rizal Padilla. Oke. Terus kemudian salah satu pengacara dari Kilometer 50. Kemudian Dr. Tifa ya. Terus kemudian satu lagi dari P3 saya nggak kenal. Oke. Ya. Jadi memang itu sebagai bagian dari solidaritas juga ya? Betul. Oke. Betul. Artinya bukan semata-mata ini persoalan ijazah palsu, bukan. Ya. Tapi menanggapi sikap dari tim reformasi Polri yang artinya secara etika juga nggak inilah. Baik. Pasti sebenarnya aspirasi utama apa yang ingin disampaikan dalam audiensi itu? Kita memang sudah membagi tugas masing-masing. Ada yang berbicara tentang kasus, ya kan, kasus-kasus yang kita anggap ini sebuah arogansi polisi, ya kan, atau cerita masa lalu polisi yang seperti ini yang harus direformasi. Kemudian Pak Refli Harun saya lupa waktu itu. Jadi semua punya ini masing-masing, tapi sudah kita koordinasikan. Saya Didu bicara masalah pagar laut, gitu loh. Roy Suryo tentunya bicara masalah penanganan masalah ijazah palsu, yang kita pandang ini sebuah langkah yang kita pandang sangat keliru, tidak sejalan dengan semangat reformasi. Kalau kita bicara soal reformasi polisi kan baru sebatas pemisahan polisi dan tentara aja. Ya. Itu aja, yang lain nggak ada. Baik. Artinya bahwa banyak aspirasi yang ingin disampaikan oleh para tokoh-tokoh masyarakat tadi itu yang mewakili sejumlah elemen itu. Tidak hanya soal Roy Suryo CS ini. Betul. Oke. Tapi karena Roy Suryo CS diperlakukan seperti itu, maka mereka kompak untuk keluar. Otomatis ya, kita punya sikap yang solidaritas lah. Karena kita tahu persis ya kan bahwa penetapan Roy Suryo sebagai tersangka itu sudah tidak menggunakan pendekatan hukum yang berkeadilan gitu. Oke, baik. Kalau dari pihak Komisi Percepatan Reformasi Polri siapa saja yang hadir? Waktu itu ada Jimli, kemudian ada Doviri, kemudian ada Oto, ya. Pak Mahfud? Mahfud nggak? Mahfud nggak ada, Yang lainnya Pak Idam Aziz? Idam Aziz tadi belum kelihatan. Pak baru tiga itu ya, baru tiga. Oh, tadi yang menemui pada saat audiensi Pak Jimli, Pak Doviri sama Oto. Nah, itu kan sebetulnya itu belum mulai sebenarnya. Jadi ketika di awal kita datang, ya, mungkin dari tim reformasi juga belum datang waktu itu, ada yang belum datang juga kan. Tiba-tiba Pak Jimli menyampaikan itu, sehingga memang acara itu memang belum dibuka resmi lah. Jadi akhirnya sudah kisruh. Jadi aspirasi juga belum sampai ya? Belum sampai. Pasti tadi saya baca konversinya Pak Jimli bahwa kenapa itu terjadi karena
nama Roy Suryo CS awalnya tidak ada di daftar yang akan ikut audiensi, kemudian hadir. Nah ini akhirnya mereka rapat di tim dan ada yang keberatan, Pak Sri. Ya, jelas lah, betul. Ya itu tadi saya katakan bahwa kelompok jenderal polisi yang berada di tim reformasi itu yang keberatan. Saya melihat itu. Ya, jelas. Karena saya yakin bahwa mereka masih bagian daripada geng Solo. Itu aja. Kalau Pak Jimli menurut Pak Sri sebenarnya mereka Pak Jimli berkenan nggak untuk menerima ini? Ya, saya pikir karena memang dari awal koordinasi dengan Pak Jimli, ya, saya yakin itu 1 hari sebelumnya sudah Refli sampaikan kepada Pak Jimli. Dan memang kalau saya melihat awal Pak Jimli juga tidak keberatan. Namun demikian disampaikan di forum mereka kan. Artinya begini, apapun persoalan, ya kan, Jimli Asidiki, ya kan, dia tidak mampu untuk jadi ketua tim reformasi Polri. Karena apa? Di bawah tekanan. Baik. Harusnya kan nggak boleh begitu. Sebagai ketua tim, kalau dia memang sudah jauh daripada semangat reformasi, keluarin. Kenapa sih? Orang situasinya sekarang ini situasinya darurat. Jadi cara penanganan harus berada di luar kotak. Jangan normatif terus Pak Jimli, Bang. Gila. Berarti pasti kecewa dengan Pak. Kecewa. Jelas. Jimli tidak asik-diki. Baik. Karena Pak Sri melihat bahwa masih di bawah tekanan nih Pak. Ya, jelas lah. Sekarang begini Pak, kalau kita lihat ya, pertemuan seperti itu aja sangat tertutup gitu loh. Padahal kan itu kan penyampaian aspirasi publik Pak ya, masyarakat ya kan, masyarakat sipil kepada tim reformasi harus kan terbuka dong, ya kan? Apapun bisa wartawan nggak boleh masuk, nggak boleh meliput. Berarti kan ada sesuatu kekhawatiran atau mungkin sudah ada, ya kan, arah dari reformasi itu yang mau dibawa kemana gitu loh. Jadi sudah by design semua. Ini cuman kosmetika politik doang nih. Ada reformasi lah gitu ya. Tapi arahnya sudah disiapkan. Itu aja kalau saya lihat. Pak Sri, tadi ketika melakukan aksi walkout, apa yang disampaikan oleh Roy Suryo CS, Bang Refli dan kawan-kawan? Sebelum konversi ya. Sebelum memberikan keterangan kepada teman-teman media, apa yang mereka bicarakan? Apa yang mereka sampaikan? Ya, yang jelas begini. Kalau jelas kalau Roy Suryo dan CS ya Rismon dan Dr. Sipa itu sangat kecewa gitu. Padahal apalagi itu kemudian dia ditempatkan sebagai tersangka. Padahal kita berharap tim reformasi itu mendapat masukan dari Roy Suryo CS ini yang mendapat perlakuan tidak adil dalam konteks penetapan itu tersangka. Ini kan harus jadi masukan. Entah nanti mau diapakan masukan itu terserah. Tapi ketika masukan aja mereka tidak berkenan, ya kan? Artinya apa? Ya jelas lah akan terjadi keberpihakan dari tim reformasi ini yang tidak berpihak kepada tuntutan publik, udah gitu aja. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Mas Roy dan kawan-kawan ya? Kalau tadi itu audiensi berjalan dengan baik. Ya. Mereka secara pribadi mereka apa yang ingin mereka sampaikan? Mereka akan sampaikan bahwa kami ini adalah peneliti, kami ini adalah ilmuwan yang mencoba mengangkat satu persoalan, dokumen, kan juga bukan dokumen rahasia, dokumen publik kan itu sebenarnya kan dari pendekatan ilmu. Artinya gini, ya janganlah kami dikriminalisasi. Bagaimana negara ini mau maju kalau misalnya pendekatan keilmuan saja dikriminalisasi? Itu aja yang mereka sampaikan. Jadi sebetulnya sangat keliru sekali ketika polisi menggunakan pendekatan hukum pidana terhadap upaya mereka sebagai peneliti melihat ada dokumen yang dianggap bahwa ini tidak asli. Gitu loh. Jadi sebenarnya ada, maksud saya tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Kalaupun dalam audiensi tadi, Roy Suryo CS menyampaikan. Kan itu masukan buat tim reformasi. Jadi gini loh, maksudnya hukum ini harus pilah-pilah gitu ya. Sekalipun ini menyentuh pada kepentingan petinggi negara, tapi ketika ini dilakukan pendekatan melalui ilmu pengetahuan, ya bukalah seluas-luasnya. Berilah kesempatan, ya kan? Seperti itu gitu maksudnya. Iya. Kalau menurut pasti apa sih yang dikhawatirkan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri ini kalau Roy Suryo menyampaikan aspirasi? Ya, apa yang mereka khawatirkan? Enggak, sebetulnya gini loh ya. Karena mereka sudah seuzon duluan, ya kan? Akhirnya apa? Di dalam otaknya cuma isi curiga aja gitu loh. Nanti kita akan teriak-teriak di sana bicara. Sebetulnya nggak ada. Akan menuding Tito misalnya kalau Tito datang Risma, nggak ada.
kita sudah sepakat, ya kan? Hmm. Kita coba untuk menyampaikan masukan secara secara beretika, ya kan? Kalau Roy sebagai ilmuwan tunjukkan kasih masukan sosok dia sebagai ilmuwan, termasuk Rismon juga. Nggak, tapi jauh sebelum apa-apa sudah di-cut duluan. Coba. Oke. Dan ini menurut Pak Sri akan mencoreng citra Komisi jelas. Percepatan Reformasi Polri ini? Jelas. Jadi sikap Komisi Reformasi seperti ini itu sudah menjadi satu sinyalemen bahwa mereka tidak transparan, mereka tidak profesional. Kalau mereka profesional, mereka harus terima semua masukan. Ya. Saya yakin keberadaannya Otto di sana, dia sudah mempengaruhi pastinya, ya kan? Karena dia sebagai penasihat hukum Jokowi, ya kan? Mempengaruhi Komisi Reformasi terkait dengan kasus yang ini. Tadinya kan harusnya kan kita melihat bahwa kasus ini dijadikan model, ya kan? Untuk mereformasi polisi kan begitu tadinya kan. Bukan terus kita ngotot bahwa kita tidak salah, enggak juga. Enggak ada. Oke. Ya. Baik. Tapi bagi Mas Roy dan kawan-kawan, mereka selain merasa dirugikan, apa dampaknya dengan perlakuan di audiensi bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri ini? Saya yakin mereka, mungkin saya juga ya termasuk ya kalau bicara soal ijazah. Artinya gini, Roy Suryo juga akan terus berjuang untuk membuka sebesar-besarnya tentang ijazah Jokowi yang palsu. Mungkin kita akan menggunakan laboratorium dari universitas di luar negeri mungkin nanti. Iya. Artinya ada pihak independen gitu loh. Kan sementara ini kan sebetulnya Puslapor aja sudah menyatakan, ya kan, bahwa ijazah ini identik. Bukan identik apa? Iya, identik. Iya, identik ya. Artinya kan menyerupai. Ya. Artinya belum tentu. Jadi mirip. Kalimat itu pun juga kan sudah bisa kita maknai bahwa ini juga sebenarnya bukan asli amat gitu loh kan. KW2 lah gitu kan. Iya. Nah, termasuk kasus ijazah palsu ya. Saya ulas sedikit. Waktu itu saya masuk ketika ada pernyataan bahwa itu dibuat di Pasar Pramuka. Karena dulu juga saya penikmat produk Pasar Pramuka waktu jadi Intel. Kita bikin ID card mau masuk kan. Nah, karena saya masih kenal banyak mereka di sana, saya datang. Nah, ketika saya datang, saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman lama. Nah, sebenarnya ada keresahan daripada Pak Iman Raharjo. Berjalan waktu, Pak Iman itu punya ponakan namanya Sungkono, ada istri anak. Nah, kepada teman saya yang asli orang sana, gitu, orang Pramuka, dia ngomong, Om, janganlah Om Pak Iman, memang Om Pak Iman yang terima itu, tapi kan yang bikin bukan Om Pak Iman. Nah, sayang aja gak direkam. Makanya disitu saya bilang, polisi panggil dong mereka, ya kan? Apalagi, ya kan, tidak mungkin Pak Iman, ya artinya kita bukan merendahkan Pak Iman, tapi yang dari biasa-biasa aja mendapat luxury gitu ya, jabatan wakil menteri, kemudian komisaris di gas, ya kan, kan luar biasa tuh. Tidak mungkin kalau dia tidak berbuat sesuatu yang besar buat Jokowi, itu aja. Oke, baik. Dengan perlakuan Komisi Percepatan Reformasi terhadap Roy Suryo CS ini, berarti Pak Sri bisa melihat akan kemana arah kasus? Sudah. Itulah makanya ada sebuah keprihatinan ya. Ya kalau saja akhirnya dipaksakan, ya kan, terjadi penahanan terhadap Roy Suryo dan Rismon, ya kan, ini akan berdampak kepada legitimasi publik terhadap Presiden Prabowo. Itu aja. Dampaknya sangat luas sekali, nggak main-main. Ya. Jadi, ya buat saya, dalam situasi seperti ini, Prabowo sebagai Presiden harus campur tangan, ya kan, untuk menyelesaikan kasus ini. Agar tidak berkepanjangan. Tapi ketika dia membiarkan kasus ini, ya kan, artinya apa? Ya kan? Ada upaya, ya kan, melegitimasi tindakan Polri yang sama sekali jauh dari semangat reformasi. Itu hati-hati, saya bilang. Nggak main-main. Ke depan, publik, masyarakat akan demo, ya kan, sasaran kepada Presiden, bukan kepada Jokowi. Pasti sebenarnya kan publik punya harapan baru ketika Pak Prabowo membentuk tim percepatan reformasi Polri. Jelas, pertama itu. Ya. Tapi ketika sudah terbentuk, melihat komposisinya, publik surut kembali. Ya ini jangan-jangan cuma ece-ece aja kan gitu. Apalagi kemudian
Sigit tidak diganti kan gitu kan. Oke. Bahkan dimasukkan dalam tim itu menjadi pertanyaan besar. Jadi ketika nanti publik hilang kepercayaan kepada presiden, ya jangan salahkan publik lah. Oke. Dan aksi walkout Royce Roces ini Ya. menjadi awal yang tidak baik menurut Pak Sri. Oh jelas, jelas. Ini satu bentuk ini adalah satu bukti gitu ya. Satu indikasi bahwa tim reformasi Polri tidak patut dipercaya. Itu aja. Tapi kan sebenarnya nama-nama yang sudah ditunjuk, bahkan sudah dilantik, sudah bekerja, Iya. sebenarnya kan sebagian besar sesuai dengan harapan publik. Ada Pak Mahfud, ada Pak Jimli. Itu iya, tapi kan ketika masuk nama Tito, nama-nama Sigit, terus nama-nama yang lain, kan mereka adalah bagian daripada pimpinan Polri yang membuat Polri ini harus direformasi. Artinya gini, tidak elok lah ya, ketika mereka melakukan sesuatu yang membuat polisi ini rusak, kemudian mereka ada di dalam untuk memperbaiki. Udah jelas nggak? Nggak mungkin. Oke. Pasti dia akan tutupi, karena ini dampaknya kepada persoalan hukum ke depan, atau dampak kepada nama baik mereka. Oke. Artinya ada kompromi di tim ini. Jelas, jelas. Dari sikap Jimli saja yang tidak menghendaki Royce ada di ruangan, itu kan satu bentuk bahwa ada kompromi ya, antara sipilian yang ada di tim dengan mantan polisi dan polisi yang masih aktif yang ada di tim reformasi. Itu udah kelihatan, Pak. Ya. Oke. Berarti Pak Sri hilang harapan sekarang? Jelas. Saya nggak berharap lagi. Saya dan mereka-mereka yang walk out tadi tidak berharap lagi bahwa reformasi ini akan on the track gitu aja. Enggak. Saya menduga bahwa arah reformasi ini sudah disiapkan. Lo ke sono lo, ya. Jangan kemari. Oke. Pak Sri tidak ingin memberikan kesempatan dulu kepada mereka untuk menunjukkan ngapain juga. Nggak ada. Ya. Karena tuntutan publik itu tidak pernah dipenuhi oleh presiden. Satu, ya kan? Copot dong, Sigit. Ya kan? Artinya di situ kelihatan bahwa presiden punya political will untuk memperbaiki Polri. Kalau begini ceritanya nggak ada lah. Ya. Oke. Menurut Pak Sri perlu dikocok ulang ini jelas Komisi Percepatan Reformasi Polri? Kalau memang masih bisa, ya itu yang terbaik. Tapi kan baru Pak Sri. Ya. Tapi kan baru ini dilantik. Bukan persoalan baru apa enggaknya nih Pak, ya kan? Kan ini bobrok apa enggak susah kan? Baru kalau udah rusak gimana coba? Gila, ya kan? Ini produk gagal nih kita bilang kan itu aja. Kalau produk gagal bagaimana terus dibilang baru? Ya? Kayak gitu loh. Iya ya, oke. Nah, kan kita juga sebenarnya sempat berharap juga untuk sosok ada Pak Ahmad Doviri kan. Itu dia. Tadi Mas saya bilang keberadaan yang istilahnya meskipun dari institusi kan sudah purnawirawan, tapi asa publik masih positif lah terhadap Pak Ahmad Doviri ini. Ya, dia boleh bilang kayak good police gitu ya. Ada bad police gitu ya. Oke. Nah, persoalan sekarang ya kan, ini Doviri berada di tempat yang salah gitu. Dibawa sarang penyamun, habis lah, ya kan, nggak bisa ngomong apa-apa. Jelas sudah itu. Kan? Iya. Susah. Oke. Jadi terus publik sekarang berharap kepada siapa dong Pak Sri? Ya kalau itu tadi hari ini, ya kan, semuanya akhirnya terpulang kepada presiden. Ketika ya kan, instrumen ini tidak berjalan, ya sesuai dengan harapan publik, semua kan terpulang kepada presiden. Ya. Tapi kalau presiden juga diam, ya kan, artinya mungkin publik akan melihat, ya ini bagian dari mereka juga nih, kan gitu loh. Ini bahaya, nggak main-main gitu loh. Buat Presiden Prabowo, ini test case. Jadi jangan sampai nanti ketika ada aksi-aksi, sasarannya turunkan Prabowo. Dan ini peluang kan buat Papa 2009. Apakah ini juga bukan bagian daripada grand skenario geng Solo, ya kan? Yang ujung-ujungnya nanti larinya tanggung jawabnya kepada presiden. Nah, ini presiden harus tahu, ini yang disebut operasi garis dalam geng Solo. Ya. Pak Sri mengarah ke sana, melihat ke sana. Iya, termasuk reformasi yang gagal nantinya. Gagal dalam kacamata publik. Kan sekarang ini kan dan Komisi Percepatan Reformasi Polri ini menurut Pak Sri bagian dari jelas permainan itu. Iya. Jadi begini saya membacanya begini ya. Semua hal ya kan. Sigit tidak diganti, reformasi Polri diisi orang-orang yang tidak diharapkan. Ini kan pastinya kan nantinya kan berpotensi terjadi kegagalan. Artinya kegagalan tidak sesuai dengan harapan publik. Semua ini akan terpulang kepada Prabowo sebagai presiden gitu loh ya. Nah, ini bagian daripada operasi garis dalam.
Jokowi. Ya. Nah, kalau ini terus bergulir, ya kan, 2009 pupuk apa lagi naik lah. 2029. Ya, geng Solo, udah gitu aja. Oke. Jadi penempatan Pak Jimli, Prof Mahfud itu hanya sekedar menyenangkan publik saja? Jelas, jelas. Nggak ada artinya juga. Saya pikir, lihat aja dari sekarang kita lihat apa yang mereka lakukan. Ya, mereka cuma belanja masalah, tapi di balik itu semua implementasinya, ya, tetap aja tidak ada keterbukaan, tidak ada transparansi di awal. Hasilnya juga kan akan seperti apa kalau memang dari awal tidak ada transparansi. Dia tidak sebanyak-banyaknya mendapat masukan dari publik. Ya. Artinya kan bahwa Resuro sebagai masyarakat biasa juga punya kesempatan dong, ya, karena dia mengalami satu tindakan kriminalisasi oleh polisi. Dia berhak juga dong untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, baik. Terus masyarakat sipil harus melakukan apa nih menurut Pak Sri? Revolusi. Ya. Tidak ada cara lain? Saya pikir semuanya, artinya gini, ini kerusakannya sudah masif banget gitu dia. Ketika kita berharap dari Presiden Prabowo, ya, sementara Prabowo juga masih menggunakan cara-cara normatif, ya, tidak bersikap bertindak di luar kotak gitu. Nah, ini kan juga akhirnya publik kepada siapa lagi gitu loh, ya. Kalau misalnya kekuasaan setengah hati, ya, rakyat setengah mati hidupnya, itu aja. Dia kan setengah hati nih, ya. Kasus US juga begitu, gitu loh. Dan masih banyak hal lain. Dan jangan salah, negara ini jadi negara satgas loh sekarang. Semua dibuat satgas. Satgas hutan, satgas tambang. Hasilnya mana? Belum kelihatan. Jangan-jangan cuma pindah pemain aja nantinya. Jadi belum ada keberhasilan Prabowo selama 1 tahun ini. Belum terlihat. Bahkan yang terjadi adalah pembiaran terhadap kejahatan-kejahatan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh legacy Jokowi yang lalu. Oke, baik. Bukankah itu bagian dari strategi Prabowo? Mana? Justru ini ya kan, Prabowo sudah masuk dalam alur permainannya geng Solo justru. Kalau saya. Jangan-jangan yang saya takutkan begini, buat Prabowo yang penting gue udah jadi presiden, bukan bagaimana nanti terserah. Nah itu kan kita takutin, ya. Dia udah ngebet banget 3 kali nggak jadi, begitu jadi udah yang penting gue jadi. Ini saya takutkan itu aja. Mudah-mudahan enggak gitu ya. Iya, iya. Oke. Jadi begitu kuatnya ya geng Solo ini di pusaran kekuasaan. Ya. Jelas. Karena apa? Semuanya mereka maintenance. Ada geng Solo, ada relawan, ada ormas, semuanya mereka maintain terus ya kan, sehingga menjadi satu kekuatan real. Termasuk Parcok. Itu tadi Parcok di dalamnya ada. Kalau kita sebut geng Solo, itu ada petinggi-petinggi polisi, petinggi tentara yang punya pengalaman yang sama pada saat dia di Solo. Itu namanya geng Solo tuh. Artinya ini unsur-unsur elit semua. Nah, kemudian ada Parcok, jelas kalau itu kan. Kan semua mereka maintain. Ya. Dan kemudian belum lagi, ya kan, kroni-kroni Jokowi yang disusupi di kabinet, ya. Termasuk di KSP, Udori. Ini nggak main-main ya. Artinya gini, sekarang ini tahapannya, ya kan, operasi garis dalam Jokowi sudah masuk pada tahap kedua. Artinya membuat blunder di mana-mana, yang sehingga akhirnya dipertontonkan kepada Prabowo, membuat rakyat marah. Oke. Kalau tahap pertama sudah jalan, mereka masuk ke basis-basis atau masuk ke inti-inti kekuasaan. Oke. Jadi sekarang yang ingin dimunculkan kekecewaan masyarakat. Iya. Dan itu memang seperti itulah. Kalau kita bermain, apalagi bermain di media sosial, ya, yang dipacu kan ada kemarahan masyarakat. Nah, ini terjadi seperti kasus tadi kan. Terjadi walkout atau Rasulullah saya dilarang masuk segala macam. Ini terus bergulir seperti bola salju loh Pak. Main-main. Oke. Dan yang akhirnya jadi sasaran tembaknya Prabowo. Ya. Jadi kita udah lihat lah, ya kan. Artinya begini, tidak mungkin 2009 Prabowo akan diikutkan lagi bagian daripada dinasti Solo, nggak akan. Yang jelas 2009 Jokowi rebound.
Jokowi Reborn. Iya. Oke. Itu dia, Pak. Kuat sekali tuh ya. Oh iya, dia syarat kekuasaannya luar biasa. Iya. Dan dia punya kemampuan untuk itu. Dari semua lini. Iya, jelas. Apa sih yang nggak punya sekarang? Gayanya aja kayak begitu. Penyokong utamanya apa? Ya, sekarang kalau kita lihat, ya, oligarki masih tangan mereka. Oligarki ini sekarang diobok-obok. Kan? Artinya dia tidak nyaman dengan kehadiran Prabowo sebagai presiden. Pasti lari ke sini juga. Jadi mereka yang menikmati luxury 10 tahun legasi Jokowi itu menginginkan adanya kayak reuni 2009, menikmati lagi apa yang mereka dapat 10 tahun sebelumnya. Dan itu manusiawi, Pak. Oke. Dan rencana mereka terus berjalan. Oh iya, jelas. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menikmati kue pembangunan. Oke, baik. Pak Sri, kembali yang walkout tadi ya. Setelah walkout tadi, apa rencana selanjutnya dari Roy Suryo CS? Dari pembicaraan terakhir dengan Pak Sri tadi di PT IKA. Itu tadi, kalau Roy Suryo itu hanya fokus kepada bagaimana upaya dia untuk menghadapi penempatan dia sebagai tersangka. Ini kan belum selesai. Nah, upaya-upaya ini mungkin akan dilakukan dengan cara-cara saintis. Yang tadi mereka bekerja sama dengan peneliti atau dari mancanegara. Dari mancanegara. Yang independen. Gitu. Oke. Tadi dalam pertemuan di PT IKA sebenarnya Mas Roy Suryo ada membawa bukti-bukti baru nggak, Pak Sri tadi dari obrolan di sana tadi? Iya nggak. Kalau saya belum sempat lihat juga. Karena memang belum sama sekali belum dia bawa buku Jokowi apa? Ya, white paper itu. Iya, itu sama satu bukunya Gibran juga. Tapi yang sempat ditaruh di meja Jimli yang bukunya Jokowi itu. Sempat ditaruh. Sudah tinggal. Ya. Oke. Dan belum ada rencana mau ada pertemuan atau apa Pak Sri dan mereka-mereka yang walkout tadi? Belum ada ya. Belum ada. Mungkin memang ada sih keinginan dari Pak Sunarko, kelompok para petinggi-petinggi di Forum Purnawirawan untuk kembali bertemu dengan Repi Harun, Roy Suryo, ya, dalam menyikapi apa yang terjadi kemarin. Tapi waktunya belum ya. Oke. Sebenarnya ada agenda apa setelah audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan bertemu dengan siapa lagi gitu? Tim Roy Suryo. Enggak. Agenda ini ya kita cuma ingin memberikan masukan. Setelah itu nggak ada juga kita akan bertemu dengan siapa-siapa terkait dengan masukan reformasi ini. Hanya kepada untuk kasus Roy Suryo ini. Oh, itu tadi ada pembicaraan tapi belum ada kesepakatan dari Pak Narko untuk kita bertemu menyikapi kasus kemarin tadi ini, gitu, walkoutnya kita. Tapi waktunya belum. Saya sudah bicara dengan Pak Narko tadi, udah kita ketemu lah agar tidak terjadi dispute lah ya antara karena forum Purnawirawan masih ada yang di sana di dalam yang bertahan tadi itu. Iya. Saya yakin tapi kalau tadi mereka ada di sana karena mereka ketidaktahuan juga ya, karena mereka udah datang duluan. Kemudian sempat disampaikan oleh siapa? Fadil Asegaf ya? Faisal Asegaf. Kita nggak usah keluar. Gitu. Mungkin mereka mendengar itu sepihak gitu. Cuman maksudnya apa nggak usah keluar kita nggak tahu. Gitu. Saya pikir begitu. Karena setelah saya konfirmasi, kenapa nggak keluar sebenarnya? Ya, saya juga nggak ngerti Pak. Karena dia bicara jangan keluar, nggak keluar. Ternyata kita memang keluar beneran. Oke, baik. Pak Sri, terakhir dalam pertemuan tadi kondisi Mas Roy dan kawan-kawan baik-baik saja? Tetap baik-baik saja. Artinya gini ya, walaupun kecewa ya, tapi kekecewaan itu sudah terbiasa ya, mereka nikmati gitu ya. Ya akhirnya juga kita tadi sempat makan-makan sama-sama ya kan, ketawa-tawa kan, bahwa ya apa yang terjadi di negeri ini nggak lebih dari kayak sinetron aja gitu, kayak dagelan aja. Akhirnya kita sikapi begitu gitu loh. Iya. Oke, baik. Ada yang walk out, ada yang bertahan. Iya, lucu ya. Ini mereka terpecah atau bagaimana sebenarnya? Sebetulnya atau dipecah belah? Indikasi ke arah sana ada. Artinya begini, ketika itu kan sebetulnya pimpinan rombongannya Refli Harun, ya kan?
ketika kita bicara daripada dipermalukan, lebih baik kita walk out. Oke, walk out. Tapi ternyata ada juga yang masih bertahan di sana karena mendengar kita nggak perlu walk out, kita nggak perlu keluar gitu loh. Siapa yang? Siapa ya? Ya tadi Faisal Asegaf. Oh, kan gitu. oke. Saya maksudnya apa saya nggak ngerti. Tapi yang jelas, Refli Harun sebagai ketua rombongan harusnya kan mendengar dong, ya kan? Apa yang disampaikan Refli Harun. Gitu. Didengar maksudnya. Ya. Paling nggak menjadi pertimbangan. Tapi tiba-tiba masih ada yang di sana juga. Ya, saya sampaikan juga sempat panarku marah besar. Terhadap mereka yang bertahan tadi. Iya, marah besar. Ya, baik. Mas Sri, terima kasih. Sip. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, salah seorang tokoh yang ikut dalam audiensi antara tim pembela Roy Suryo CS dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri yang digelar pada hari Rabu, tanggal 19 November 2025 di gedung PTIK Jakarta, di mana dalam pertemuan tadi terjadi aksi walkout ya yang dilakukan oleh Refli Harun dan kawan-kawan karena pihak Komisi Percepatan Reformasi Polri keberatan dengan kehadiran Roy Suryo CS yang sudah dijadikan tersangka oleh tim penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Seperti apa perkembangannya nanti kita akan lihat saja, dan saya Margi Sarip mengucapkan terima kasih untuk episode kali ini. Insya Allah kita akan jumpa di episode yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mas Sri, terima kasih. Terima kasih. Thank you.